Jangan sampai takajuik, anak Buya Mahyeldi kini jadi ketua PSI Partai Gajah. Apa sebabnya? Daripada pusing, mendingan simak videoku sampai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kanal Minang Mustika Jaya. Kali ini, kita akan membahas fenomena politik yang tengah hangat diperbincangkan di Sumatera Barat. Dinamika yang melibatkan Taufikur Rahman dan implikasinya bagi peta politik daerah. Di ranah Minang yang kaya tradisi, sebuah drama politik tengah dipentaskan. Bukan sekadar pindah partai, tapi sebuah uji nyali dinasti. Taufikur Rahman, putra Gubernur Buya Mahyeldi, kini memimpin PSI Sumbar. Apa artinya bagi demokrasi kita? Politik itu panggung sandiwara. Taufik, sang anak gubernur mencoba berdiri sendiri, tapi bayangan ayahnya selalu ada. Dari PKS, kini ke PSI, sebuah pergeseran yang mengguncang Sumbar. Mampukah ia keluar dari bayang-bayang dinasti? Gagal di pemilu 2024 bersama PKS, Taufik menemukan arena baru di PSI. Partai yang berbeda warna, ideologi, dan target pemilih. Sebuah langkah berani atau strategi terencana. Mampukah PSI merebut hati pemilih Minang? Sudah saatnya kita jujur. Politik itu bukan warisan darah. Berapa lama kita mau terus-terusan dikurung oleh paradigma yang bilang, anak harus ikuti jejak ayah, saudara harus satu suara dengan keluarga besar. Anak Buya Mahyeldi memilih PSI, partai berani melawan arus konservatisme Minang yang selama ini menjadi zona nyaman politik lama. Ini bukan sekadar soal partai, tapi soal kebebasan berpikir yang selama ini diancam oleh monolitik pola pikir usang. Apakah ada politik ayah? Di manakah tempat ideologi sejati, loyalitas pada nilai, atau pada keluarga? Sebuah pertanyaan klasik yang selalu menghantui demokrasi kita. Bagi sebagian orang, pilihan ini adalah pengkhianatan. Tapi, apakah setia pada garis darah harus lebih penting daripada kesadaran dan kemerdekaan berpikir? Kalau iya, berarti kita telah lama menyerahkan masa depan pada mesin pengulang sejarah yang membosankan. Anak Buya memilih PSI bukan untuk melawan ayahnya, tapi untuk menantang status quo yang mandek dan penuh hipokrisi. PSI dikenal progresif dan urban. Taufik hadir membawa aroma Minang. Mampukah ia melembutkan citra PSI di mata publik? Akankah pemilih muda meninggalkan pilihan lama? Ambisi besar dari PSI. Tapi, bagaimana menyeimbangkan ideologi partai dengan nilai religius Minang? PSI muncul sebagai tantangan serius bagi budaya politik Sumbar, yang selama ini dibalut adat dan agama dengan cara yang kaku dan dogmatis. Jangan tertipu oleh kesan modern mereka. Anak Buya bahkan menyediakan jembatan untuk menggabungkan rasionalitas dan tradisi. Tapi apakah masyarakat kita siap menerima kenyataan bahwa ideologi bisa berubah? Atau terus mau hidup dalam ilusi keseragaman yang sebenarnya mematikan kreativitas politik? Komentar miring di media sosial, hinaan, dan skeptisisme yang menghujani Taufikur Rahman adalah gambaran ketakutan masyarakat terhadap sesuatu yang berbeda dari narasi lama. Mereka takut kehilangan kendali. Takut kalau anak muda punya keberanian berani untuk berpendapat sendiri, tanpa terikat pada label leluhur. Di balik semua ini, ada keheningan Buya Mahyeldi. Restu, konflik, atau strategi politik yang matang. Diamnya seorang tokoh besar menimbulkan banyak tafsir. Drama Taufikur Rahman adalah refleksi bagi kita semua. Seberapa jauh keluarga dan ideologi bisa berdampingan? Akankah kita terus melihat politik sebagai ladang dinasti? Ini bukan drama keluarga biasa. Ini adalah pertarungan terbesar. Apakah kita akan terus terjebak dalam pengulangan sejarah yang sama, atau berani membuka ruang baru yang lebih pragmatis dan menyesuaikan diri dengan zaman? Anak Buya memilih PSI, dan itu seharusnya membuat kita bertanya, apakah politik kita benar-benar milik semua orang, atau hanya milik elit lama yang takut kehilangan dominasi? Pengamat politik dari Universitas Andalas UNAN, Profesor Asrinaldi, menilai langkah Partai Solidaritas Indonesia PSI menunjuk Muhammad Taufikur Rahman, putra Gubernur Sumatera Barat Sumbar, Mahyeldi Ansarullah, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PSI Sumbar,
merupakan keputusan yang strategis dan penuh perhitungan politik. Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan karakter PSI sebagai partai yang mengusung semangat anak muda dan pembaruan politik. Sesuai dengan tagline PSI sebagai partai anak muda, penunjukan ini sesuatu yang strategis, apalagi Taufikur Rahman anak seorang gubernur, ujar Asrinaldi. Ia menambahkan, sosok Taufikur Rahman berpotensi memperluas jangkauan PSI di kalangan pemilih muda, terutama dengan latar belakangnya sebagai anak kepala daerah yang dikenal luas. Sedikit banyaknya popularitas orang tua Taufikur Rahman bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan anak muda sebagai pemilih pada pemilu mendatang, jelasnya. PSI mau ambil untung dari popularitas Mahyaldi lewat anaknya. Kalau tidak, apa dasar PSI memilih dia? Tentu ini ada hubungannya, walaupun tidak signifikan tentu ini bisa menambah suara PSI, tambah Asrinaldi. Pakar politik dari Universitas Andalas UNAN, Sumatera Barat, Sumbar, Aidinil Zetra mengatakan pindahnya Taufikur Rahman yang merupakan anak Gubernur Mahyaldi ke Partai Solidaritas Indonesia PSI tidak akan mempengaruhi suara PKS di ranah Minang. Saya rasa ditunjuknya Taufikur Rahman yang merupakan anak Gubernur Sumbar menjadi ketua PSI Sumbar tidak akan berpengaruh signifikan terhadap konstituen PKS di ranah Minang, kata pakar politik dari UNAN, Aidinil Zetra di Padang. Menurut Aidinil, preferensi politik masyarakat termasuk di ranah Minang tidak berpengaruh besar kepada ketokohan seseorang kecuali mempunyai karisma yang kuat, visioner, dan mempunyai pengaruh luas di masyarakat. Saya tidak yakin para konstituen PKS akan beralih ke PSI karena pemilih kita lebih cenderung rasional, ujarnya. Aidinil yang juga sekretaris UNAN tersebut mengatakan fenomena menyeberangnya politisi dari satu partai ke partai lain bukanlah sesuatu yang baru, sebab jauh sebelum ini cukup banyak politisi di tanah air sudah melakukannya. Perpindahan dari satu partai ke partai lain menunjukkan bahwa ideologi partai memang semakin melemah, kata dia. Sekarang, giliran Anda. Apa pendapat Anda tentang fenomena ini? Tuliskan komentar Anda di bawah. Mari berdiskusi dengan santun dan konstruktif. Suara Anda penting untuk demokrasi kita. Demikianlah diskusi kita kali ini. Semoga bahasan ini memberikan perspektif baru dan memicu pemikiran kritis tentang arah demokrasi kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti kanal Minang Mustika Jaya untuk informasi dan analisis mendalam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.